Terus Pak, itu gue mau mes. Yang mana yang main sama Banci? Bukan. Bukan. Sebelum main kan pro play dulu. Oh, iya. Duduk manis sambil ngopi, manis ngobrol di tongkrongan orang santai, tos. Tos. Manis. Manis ya. Apa karena lihat saya apa gimana nih? Manis nih Bob. Coba ini lagi. Sekarang? Imut. Bayangin siapa sih minum ini nih? Indra Birowo. Hai. Sobat Toaster sekalian, di sebelah saya ada seorang aktor dengan jumlah episode sinetron tertinggi di Indonesia. Waduh, masa sih? 2.200. 2.200. Kalau TOP berapa itu ya? Lebih banyak nggak? TOP lebih banyak sih. Lebih banyak ya? Karena dia duluan kan. Iya, udah umroh berapa kali itu? Dia duluan dan dia itu sistem syutingnya dari awal sampai sekarang tuh sama. Kayaknya lebih singkat deh syutingnya. Tukang ojek pengkolan tuh ya? Iya, lebih simple shotnya. Terus banyak lokasinya itu aja, terus sama dari scene ke scene hampir sama. Kayak di pangkalan ojek, kemudian ngobrol. Iya, iya. Masalah. Dan emang tipe lawaknya nggak terlalu jelimet ya. Kok jadi bahas sinetron orang ya kita? Iya. Kita bahas sinetron Bapak ya. Ya boleh juga. Gibah gue. Terbalik berperan sebagai Kang Dadang ya? Dadang. Si Pedut. Pedut tuh apa sih? Nah, itu kan dari kata-kata dari Sunda bukan? Pedut itu. Pedut. Emang iya ya pedut? Gue taunya pedut itu kata ada yang bilang, orang temen gue orang Sunda bilangnya pedut itu kentut. Pedut. Kalau kentut tuh hitut sebenarnya. Iya, hitut ya. Hitut, pedut. Bekok ya. Nah, kalau pedut kentut kali ya. Pedut. Pelaku kentut mungkin pedut. Kita jadi ngebahas ejaan yang disempurnakan ya, tapi asik sih sebenarnya nih. Pedut. Gendut. Perut gendut bisa. Tapi nggak gendut sekarang. Terakhir ketemu masih agak berisi, sekarang nggak? Mungkin karena ada jaga makan. Jaga makan. Jaga temen juga. Jaga komplek. Kuriti dong ah. Iya, kan gue pernah jadi Sri Kitty kan. Iya dulu kita sinetron bareng. Namanya apa? Sri Kitty, prime time. Masalah. Jadi masalah. Lo ada sinetron 2000. Habis itu bener ada masalah kan? Dampak tunti. Sinetron 2000-an episode lebih. Mungkin Sobat Toaster yang sering nonton Mas Inda di sinetron Dunia Terbalik. Sinetron gue paling panjang tuh cuma 715. Itu 2 tahun setengah. Yang Ocit itu ya, sama Ocit ya? Apa judulnya? Maija Pengen ke Mekah. Oh iya. 2013 until 2015. Itu naik turun tuh Mas Mut tuh. Kadang udah ada titik jenuh, kadang bingung mau ngapain. Sama. 2000 episode. Ada titik itu sering gak sih? Musuh gua setelah 2 tahun musuh gua itu bosen ya? Musuh gua. Ini karakter mau diapain lagi? Iya. Maksudnya akhirnya mungkin si orang-orang di balik layar itu juga udah terserah kita. Maksudnya udah tutup mata ya. Maksudnya karena kita udah ngeplek di situ, masing-masing udah tahu mesti ngapain. Jadi sih karakter tinggal ngembangin apa lagi yang bisa diangkat. Bukan udah nggak bisa dikembangin lagi ya. Cuma diimprovisasi di adegan aja. Paling mainnya di gestur lah, agak dirubah-rubah dikit, dialog tambah-tambahin kurang-kurangin dikit. Kalau musuh terbesar gue cuman bosen sih. Bosen. Ini gimana? Biasanya hilangnya bosen itu dengan cara apa biasanya? Banyak sih. Sudah setelah 1 tahun itu kan masih. Sepedaan bisa jadi salah satu. Masih olahraga, tambah olahraganya nambah. Terus hobi jadi nambah. Terus lebih boros kayaknya sih. Karena mungkin nyari achievement untuk bisa ngehibur gitu ya. Iya. Supaya nggak bosen. Beli motor misalnya, beli motor akhirnya. Terus olahraga ditambah sepeda. Dulu kan tahun 2010 sepeda. Fiksi, terus itu berhenti 2011. Seret sampai kemarin tuh habis pas masuk pandemi. Setelah 3 bulan pandemi, sekolah sepeda lagi. Nah, jadi maksudnya juga buat teman-teman semua yang nonton sinetron ataupun pekerja seni apapun itu bentuknya, kita juga di sini ngalamin masa-masa itu ya Mas ya. Dan semua punya cara untuk menyelesaikan itu dengan caranya masing-masing. Kalau di pandemik ini, nah gimana nih pas pandemi ini gimana nih?
Oh iya, pas pandemi kan berhenti dulu sinetron kan? Sebelumnya kan enggak. Sebelumnya kan musuhnya bosen. Pas pandemik musuhnya itu stres di rumah terus dan nggak bisa ngapa-ngapain. Yang tadinya sibuk tiba-tiba harus stay di rumah, harus stay di mulai rumah. Stres. Bukan hanya stay di rumah karena nggak ada kerjaan, tapi stay di rumah karena terancam. Nauzubillah min zalik. Pada momen itu lagi kencang-kencangnya berita tentang COVID itu kan luar biasa banget, semuanya stay at home. Kayaknya semua orang tuh TO. Lo berasa TO nggak waktu? Iya kan berasa TO kan. Nggak boleh kemana-mana. Semua orang berasa TO. Benar. Pasti. Gue di dalam kamar gue aja yang udah dingin pakai TV apa segala macem, jenuh internet tetap aja berasa TO. Sampai gini ya, pada saat dentuman-dentuman itu bunyi, lu berasa ada apa nggak sebetulnya? Berasa ada apa? Berasa kan? Gue berasa ada apa ketika jam itu kalau nggak salah jam 10-an malam ya. Gue nggak pernah dengar sebenarnya, cuman gue dengar pas bangun tidur lewat video biasa. Maksudnya? Jadi nggak pernah dengar langsung dentuman itu. Tapi begitu bangun tidur, sosmed kan rame tuh trending topik sama. Dentuman tanda tanya apakah ini trending topik. Lo kan di Cibubur kan, kan nggak berasa ya. Yang dirasa itu bagian Jagakarsa, Cinere, Cirende, mungkin daerah-daerah situ kali ya. Itu ngerasa banget. Nah kalau gue itu, gue nggak kerasa pada saat kejadian, tapi sebelum kejadian itu gue berasa gini. Karena itu kan hujan dulu tuh, hujan jam 7 malam tuh hujan. Terus gue lagi mengisolasi diri karena pembantu gue kena COVID dua-duanya. Jadi bantu di loteng atas belakang, gue di dalam kamar gue pisah dari anak-anak sama istri gue karena kan gue masih suka keluar-keluar. Supaya menghindari itu gue mengisolasi diri di kamar bawah. Untungnya gue ada, jadi ada kamar orang tua, kamar anak-anak semua di atas. Nah kamar depan itu yang tadinya adalah tempat gue main drum, tempat gue main musik, tempat gue melakukan hobi gue lah di situ, nonton segala macam. Nah gue jadiin kamar. Akhirnya gue berisolasi di sana. Nah pada saat jam 7 malam di hari itu tidur nih gue biasa kan, tidurnya pakai kasur di bawah gitu gue set untuk seenaknya gue lah. Pas jam 8 jam 9 tuh gue rasa kan petir tuh. Terus ada geruduk-geruduk itu. Terus gue dalam hati gue ada yang bilang ini mereka lagi ngobrol nih gitu. Ini mereka lagi kayak ada konflik gitu. Itu kerasa ada yang bisikan dalam hati atau di pikiran? Ya kan namanya kalau kayak gitu kan suka datang ya, seret gitu. Maksudnya kayak ada ide gitu. Kayak gitu-gitu kan berasanya gitu kan tiba-tiba lo tahu aja. Set gitu. Kayak sense gitu ya. Ya, tahu nih ada konflik nih mereka gitu si yang bikin gemuruh ini gitu. Nah, gue nggak tahu kenapa gue berasa mereka lagi ngobrol itu, mereka lagi ada something wrong yang terjadi di sana gitu. Ya udah terus ya mulai jam 11 jam 12 itu gue mulai ketiduran, jam 2 bangun minum, masih agak hujan atau gimana. Nah paginya tuh baru banyak tuh dentuman ya. Dentuman itu malah ikan soalnya gue pengen banget denger sebetulnya, cuma karena gue nggak kedengeran. Kalau didengar di handphone kan sebenarnya kan juga harus sambungin ke audio yang agak lebih gede supaya kedengeran jelas kan. Karena kan mungkin juga orang juga ngerekamnya di kamar mungkin nggak begitu sensitif di handphone kan. Lebih dikuatkan lagi si Mike. Kenapa? Di rumahnya kan istrinya Tora tuh. Dia ngerasa banget, dia rasa dan ngedenger temboknya getar, jendelanya getar sama bunyinya itu dia ngerasain banget. Jadi gue jadi merasa oh ya itu benar terjadi semalam. Ditambah itu di bulan Ramadan itu ada hadis gitu ya yang menyebutkan bahwa di bulan Ramadan kan gitu ya lupa detailnya seperti apa jika mendengar bunyi dentuman gitu. Ingat kan pasti kan, kemudian segera masuk ke rumah, tutup kunci serapat mungkin. Beberapa ulama menyatakan bahwa itu doif sebetulnya, karena di situ terjadi keterangan tanggalnya. Sedangkan hadis sahih yang lain menyatakan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat selain hari Jumat kan gitu. Jadi hadis itu terpatahkan. Tapi ketika dentuman itu ada dan di saat COVID lagi kenceng-kencengnya, bohong kalau semua orang nggak parno. Ada rasa ke situ bener kan? Pasti parno. Itu tuh kayak ngerasa ini dunia mau kemana ya gitu lah. Iya kayaknya kok sama tahun ini pada saat bulan-bulan itu kok kayaknya terancam sekali. Terancam banget, gitu. Memang bener. Tapi itu juga ada hubungannya sama ini. Lu nonton videonya podcastnya Jaya Huprana nggak?
Belum. Lo nonton deh, Jaya Suprana sama Permadi. Nah itu mereka lagi ngomongin tentang apa yang kemudian ternyata terjadi di 2020. Itu kejadiannya setahun sebelumnya apa 2 tahun sebelumnya. Pokoknya setahun sebelumnya pas Blood Moon. Ingat nggak pas Blood Moon? Jadi pas bulan merah itu. Tahu. Itu ada terjadi 2-3 harian. Nah itu kejadiannya setelah Blood Moon itu mereka ada podcast tuh berdua. Ngebahas masalah Blood Moon itu dan situasi politik segala macam di saat itu sama Blood Moon itu. Nah lo nonton deh. Itu Pak Permadi bilang bahwa setelah bulan ini adalah gerbang menuju suatu era baru yang nanti akan terjadi banyak korban. Bisa terjadi chaos bla 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 bla. Tapi itu tertanda dari Blood Moon itu adalah masalah tragedi. Ya ini tragedi ini. Kalau kata Ustadz Danu, dan gue juga sering ngobrol sama beliau juga Intinya beliau cuma bilang lembaran pertama akhir zaman sudah dimulai gitu ya. Banyak di konten-konten Bubi juga yang sedikit membahas tentang masa itu karena nggak bisa terlalu banyak. Khawatir ada orang yang melintir dan lain sebagainya ya. Tapi beberapa maksudnya akan bikin parno juga kok. Akan bikin parno juga. Cuma memang hal itu kan sudah ada dalam Al-Quran sebetulnya ya. Kapan itu terjadi, semuanya sudah ditulis sedemikian rupa dalam Al-Quran. Porsi Dajjal sebetulnya ya, kalau ditangkap di Al-Quran kan bagaimana caranya merubah sejarah dalam Al-Quran sebetulnya kan itu kan tujuan dia itu sebetulnya bagaimana cara merubah, membelokkan sebanyak mungkin orang Muslim agar hari akhir yang ditulis dalam Al-Quran itu tidak terjadi. Tapi Dajjal itu masih terus berusaha bagaimana caranya merubah sejarah itu agar tidak terjadi dengan membelokkan akidah Muslim sebanyak-banyaknya agar peristiwa dalam Al-Quran itu tidak terjadi. Satu tanda akhir zaman adalah mulai terjadi fitnah di sekitar rumahmu. Rumahmu itu kalau kita analogikan lagi berarti agama, Pak. Agama, negara juga. Iya. Rumah itu kan istilahnya kan maksudnya lebih ke private ya. Bisa jadi dalam agama. Ya intinya adalah peristiwa COVID kemarin ngebuka mata banyak orang tentang banyak hal juga sebenarnya. Iya, makanya era baru kok. Dari ada lagi ilmu namanya numerologi. Gue punya teman-teman bini gue ya. Dia itu psikolog, tapi juga dia mempelajari tentang numerologi gitu. Jadi tentang angka-angka tuh dipelajari. Nah, Blood Moon itu buat dia setelah dihitung dengan caranya dia itu, ya itu era baru. Makanya dari perhitungan si 2012 tuh dulu. Mayan itu, tanggal Mayan kan habisnya di 2012. Karena memang era yang dia bisa jangkau dari zaman dulu itu ya cuma sampai 2012. Setelah itu adalah era baru yang dia nggak tahu. Apapun itu ya. Iya itu. Pokoknya setelah 2012 dia nggak bisa ngitung lagi karena stop di situ. Kenapa? Karena ternyata masuk tembok baru. Yaitu era sesuatu yang di luar lama-lama ya era akhir zaman. Ada juga kok Gus siapa ya? Gue nonton di YouTube juga. Dia meramalkan semua masalah itu gitu sampai dia di tahun 90 tahun ke depan itu ada virus yang persis kayak Dawn of the Dead gitu. Jadi lu entah kena virus, lu tiba-tiba jadi kayak zombie gitu. Ya, lu jadi liar. Terus lu jadi nggak tahu saudara atau siapa, pokoknya lu akhirnya jadi zombie, lu makan orang, bunuh orang. Itu dibikin orang. Karena gini mas, katanya dia ini. Gue berpikir begini. Gue bilang, 90 tahun lagi. Ngeri ya. Zaman-zaman anak kita, cucu kita itu. Bener. Tapi maksud gue gini, sorry. Pada zaman itu pasti orang juga udah tahu bagaimana mengantisipasinya lah. Maksudnya ada senjata, atau ada pertahanan baru. Peradabannya sudah ada kemajuan teknologi baru, apapun ya untuk. Udah ada yang beradaptasi dan bisa mengembangkan sesuatu untuk melawan zaman gitu ya di zaman itu ya. Nah, kalau gue mikir gini mas, kalau sampai ada film tentang suatu cerita tertentu, berarti gue punya logika gini, ini logika liar sebenarnya. Berarti sesuatu itu bisa terjadi. Kenapa? Karena ide itu datang ada dari pasti. Iya, ide itu datang dari Allah gitu ya untuk di agama kita. Ide itu datang dari Allah. Jadi apapun yang ada dalam batas pemikiran manusia, gue rasa itu bisa terjadi. Bisa. Kayak orang misalkan bikin film tentang zombie mungkin atau tentang alien. Sebenarnya orang dapat dari mana sih ide itu gitu kan? Masih ada sesuatu yang masuk ke kepala dia dan itu
kayak semacam kode untuk kehidupan yang akan datang. Menurut gue sih seperti itu. Iya, bisa jadi tanda-tanda yang sengaja atau tidak sengaja terjadi. Kayak Donald Trump waktu itu si film apa tuh? Simpson udah ada tanda-tanda, udah menceritakan itu. Iya. Kemudian kejadian gitu. Mungkin yang buat juga nggak sadar kalau itu sebetulnya tanda-tanda. Mungkin dia juga nggak sadar. Dia bikin aja lucu nih, Trump kalau jadi presiden pasti ngaco nih gitu. Dibikinlah ceritanya dan ternyata bisa kejadian. Ya bisa aja. Nih, gue mau nyimpang sedikit nih Mas. Ini gue alamin, tau nggak? Gue nih mungkin Sobat Tosa belum banyak yang tahu. Indra Biro adalah sosok di balik karir gue. Oh iya. Sosok di balik karir gue, gitu ya. Iya. Jadi Mas Indra ini adalah juri ajang pencarian bakat komedi terbesar di Indonesia pada waktu itu. Kita sebutin aja kali Mas ya. Nggak apa-apa. Extravaganza Trans TV. Waktu itu ada acara pencarian bakat namanya Kampus Ekstra. Ini nyambung sama tadi nih gitu ya. Sebetulnya orang yang nulis Ben Simpson itu mungkin nggak pernah berpikir bahwa ketika dia nulis Donald Trump jadi presiden akan terjadi. Kurang lebih seperti itu. Ini ceritanya ketika gue kelas 3 SMA. Nah ini gue pernah denger cerita ini. Kelas 3 SMA. Itu gue nonton Extravaganza, Sobat Toser, di kamar sendiri. Jadi gue gini nih, happening banget waktu itu kan. Seminggu sekali acaranya kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Awal-awal Minggu dua kali. Gue sama Senin malam. Gue nonton Aming, Mas Indra, Tora. Gue nonton. Terus di malam itu lagi sendiri di kamar, gue cuma gini. Kayaknya seru ya bisa gabung di situ. Itu terlintas, tapi dalam hati gue pengen banget gitu. Gak pernah terfikirkan akan menjadi seperti apa, tapi di 2007, habis lulus SMA, gue kuliah di Bandung, rame itu audisi di Jakarta, belum ada Kampus Ekstra. Oh iya, zamannya Edric berarti. Edric kan. Gue datang jam 5 subuh Mas, untuk ikutan audisi itu. Ada audisinya, datang niat gitu. Taunya Pak, jam 5 subuh sudah ngantri. Berarti orang nginep depan gedung Trans. Iya. Asli nginep depan gedung Trans. Lu sempat mikir loh, ini orang ngapain sih pada casting gini gitu. Gue mikirnya gini loh, gila ngapain sih orang mau casting gitu jadi orang gila gitu. Kan kita kan jadi orang gila semua. Iya. Ini ngapain sih ini orang pada casting jadi orang gila gitu. Iya kan. Lu gue mikir gitu, lucu gitu. Lucu buat gue. Ngapain sih ini orang casting jadi orang gila gitu. Nih, Extravaganza itu transisi setelah eranya Sri Mulat, ya kan? Project Pop, slapstick, Project Pop dan sebagainya. Kemudian muncul satu acara komedi yang gila ya, maksudnya ini kekinian banget pada waktu itu. Iya, waktu itu kita nggak berasa itu loh, karena kita pelakunya ya, jadi berasa biasa, tapi impact keluarnya gila sih. Iya, gue juga bingung, itu media sih yang bikin akhirnya. Media yang bikin. Akhirnya ada Kampus Ekstra, singkat cerita gue ikutan di Bandung, dapet, masuk. Kalau masuk ya, gue juga bingung. Gue juga bingung ya. Yang di Bandung siapa sih jurinya? Itu, Bang gue ya. Oh lo sama Omes. Sama Ananda Omes. Iya. Jadi gue kebetulan dulu tuh emang jagoannya udah Omes itu. Iya. Omes udah dikeker itu. SD, SMP, SMA bareng sama Omes. Sampai kuliah juga nggak satu fakultas tapi sering ini. Oh iya. Janjian casting di Bandung di Unpar Merdeka. Begitu datang, jiper asli. Pertama kita nggak ada basic ngelawak kan gitu ya. Anak Bandung kan tahu sendiri kreatifnya. Ada yang pakai kostum apa senseiya. Iya. Waktu itu Aming lagi hits banget bebancian. Iya. Banci semua kostum. Oh banyak. Iya kan banyak. Pak? Yang banci beneran malah banyak. Iya kan. Bapak sempet banci. Main sama banci sering. Lah yang makeup artist. Iya makeup artist. Satu set bareng. Banyak. Ini jangan disalah artikan lo ya. Jangan dipelintir. Main sama banci. Terus Pak, itu gua mau main. Yang mana yang main sama banci? Bukan. Bukan. Sebelum main kan pro play dulu. Begitu ngelihat peserta banyak, duduk sama Mes di pot gede gitu. Oh iya. Mes, woi, balik yuk. Ayo. Jiper Pak. Lu tahu 2000 lebih orang yang ngantri. Duduk. Tadi dulu sebelum balik kita minum teh botol dulu ya. Nitip. Di antara kerumunan orang yang ngantri, gua mau Mes duduk minum teh botol. Udah tinggal sedikit Pak. 2 kali sedot lagi habis teh botol, dateng orang Trans TV. Bang Oji. Oh Oji. Bang Oji, Sutradara Prime Time. Telur.
Selamat siang mas, ini lagi pada ngapain berdua nih? Mau ikut casting ya? Oh iya, gue pengong, cengok mau mes. Siapa kok bisa nyamperin gitu? Nanti kalau mau casting ikut jalur yang sebelah sana ya, gitu. Jadi ada satu jalur yang emang ngantri banget, ada satu ruangan, satu jalur yang kosong banget pak. Oh gitu? Iya. Gue baru tahu tuh. Gue juga gila ya. Kok bisa lewat situ kan gitu? Iya aja kita makan. Masuk tuh gua. Yang lain kan dites tuh, kita enggak pak. Mau ngapain mas? Mau nyanyi ya? Kagak dilihat tuh, kan ada yang audisi bayaran. Kok bisa ya? Iya. Ini gue baru tahu nih gini nih. Gini. Coba silakan nyanyi ya. Ya. Ding lihat apa nulis. Udah, silakan masuk gitu pak. Oh gitu ya. Lucu kalau udah ini ya ternyata ya. Abis itu ketemu Mas Indra. Hah? Iya. Gue di mana tuh? Di situ juga pak. Kan besokannya mas. Gue lagi ngapain? Hah? Kayaknya gue nggak lagi ngesting tuh. Lagi main. Iya. Iya, gue ketemu gue gitu. Ketemu pak. Yang gini, audisinya garing banget. Oh. Lucu nih kata gitu kan. Jadi gue emang niat pak. Gue fotonya lucu-lucu gitu posenya gitu kan. Terus gue nulis cita-cita apa segala macam, niat banget kayak lagi ujian bikin karangan bahasa Indonesia. Apa aja gue tulis. Coba mau ngapain nih? Bikin kita ketawa dong, gitu kan? Terus siapa yang ngomong tuh? Ronald. Oh. Masih. Oh itu tuh di lantai berapa itu ya? Iya, masih ada pam-pam ya waktu itu? Iya. Amaria Irawan. Ini yang masih di Bandung pak. Oh di Bandung masih nih? Di Bandung. Iya. Gue inget kayaknya di hotel apa kok itu? Iya, Setiabudi Building. Setiabudi Building ya? Iya. Oh iya, beda tempat ya? Iya. Oke. Gitu. Ya udah coba bikin kita ketawa. Gue kan nggak bisa ngelucu pak ya. Ngedrop juga kan depan artis. Ada Ria Irawan masalahnya. Iya. Gue aja depan Ria Jiper gimana lo? Almarhum ya? Iya, almarhum. Udah gitu. Jokes gue cuma begini pak. Oke. Ini cerita lucu nih gue bilang. Nggak lucu awas tadi gitu. Orang buta, orang bisu, orang tuli ke rumah makan Padang. Yang bayar siapa? Gue inget lu jawab orang bisu. Mau kenapa? Ya dia nggak bisa ngomong, tapi dia bisa lihat harganya. Tapi kan nggak bisa ngomong, kalah kan? Ronald orang tuli, kan dia nggak bisa dengar tentang harganya berapa, tapi kan dia bisa lihat. Oh nggak bisa. Siapa tuh pas denger segitu, pas lihat beda, gitu kan? Apa sih jawabannya sih? Apa sih? Gitu. Yang bener orang buta yang traktir makan. Kenapa emang lagi ulang tahun? Itu garing pak. Mungkin karena guanya deg-degan, tegang, jadi nggak lucu. Karena sebenarnya lumayan kan? Gue tuh dulu gini kalau gue jadi juri tuh kurang fair sebetulnya. Kenapa emang? Gue lucu nggak lucu ketawa gue. Gue nggak lucu, gue ketawain karena nggak lucu. Kalau lucu ya gue setuju lucu, makanya gue ketawa. Jadi istilahnya dua-duanya gue ketawain. Ini nih. Jadi gue hidupnya antara satir dan gak satir gue. Iya. Nggak lucu gue ketawain karena nggak lucu. Anjing lo nggak lucu, pasti gue ketawain. Apalagi kalau ada yang lucu ya gue ketawain. Nah, gitu. Kan, yang buat punya mau ada acara butuh juri jangan undang. Nilainya semuanya gue lulusin. Yes, sampai akhirnya, nah ini mas, ini pertanyaannya sudah gue pendam sekian lama juga sebetulnya. Oke. Lu waktu itu kenapa waktu pas penjurian yang nasional ya, udah nasional, sebetulnya itu di Trans berarti ya? Skrip dari Trans bahwa lu memberikan nilai respon yang positif ke gue atau pendapat lu secara pribadi terhadap lo? Waktu itu mak lo yang nanya ke gue, Mas, Bobby bagaimana? Anak ibu yang mana? Itu yang Bobby. Oh yang itu iya. Gue bilang itu anak ibu lucu sih bu. Justru karena gayanya kaku itu saya bilang saya ketawa dan lucu. Ini anak ibu lucu bu, tenang aja bu. Udah mati gue. Emang gue nilai gitu dalam hati gue emang ya gini loh. Juri itu pokoknya nilai aja. Tapi keputusan di tangan yang maha kuasa. Iya. Yang maha kuasa. Jadi waktu penampilan perdana di TV nasional itu ada kan terakhir lu kan yang nyanyi kan? Iya, pokoknya seingat gue dia ini terakhir itu dia ada joget-jogetnya. Nah yang paling kaku tuh dia. Tapi karena maksud gue gini, yang lain tuh joget bener, tapi gue bingung mereka tuh joget bener karena jogetnya yang lucu, bukan lo nya ya. Mereka tuh jogetnya yang lucu, maksudnya koreografinya yang lucu atau gimmick apa ekspresi mereka yang lucu atau gimana? Kalau dia emang kan kaku, jadinya udah lucu aja buat gue gitu. Karena dia paling tinggi kan, agak paling tinggi. Arab lagi ya.
Jadi terus gayanya kan gitu-gitu tuh. Gue lucu aja ngeliat dia. Iya. Terus ibunya nanya, Mas, anak saya gimana? Lucu karena kekakuannya itu. Iya itu. Terus gue ada adegan closing nyanyi pak lagunya Nikah Cinta. Gue nyanyi asik aja gitu. Taunya sepanjang nyanyi itu gue fales pak. Oh iya, gue lupa tuh kalau ada itu gue lupa. Mungkin fales mungkin. Iya fales. Karena mungkin ngedrop. Waktu ya. itu kayaknya waktu ngejurin lo ada Arzetti deh kalau nggak salah. Ya? Arzetti Bilbina, iya. Iya Arzetti, gue Tika apa Ria gue lupa. Iya. Pokoknya gue ngejuri itu 2 kali, ngejuri resmi yang acara sama juri yang khusus. Khusus ya. Malam itu gue sama Ria berdua. Drama gitu, terus lo pakai kumis jenggot gue itu apa gimana ceritanya? Gimana? Yang lo pernah main di sekolah lo atau di mana, terus lo pakai jenggot kayak gue gini yang ada gininya. Oh iya. Yeah. Main kabaret. Kabaret di sekolah. Jadi sebenarnya itu juga tanda tuh ya sebetulnya. Tanda. Iya. Tanda. Maksud gue itu kayaknya sebuah niatan yang kemudian Mas Takung tuh. Semesta akan mendukung. Duduk manis sambil ngopi manis ngobrol di tongkrongan orang santai tos. Mestakung semesta mendukung.